Selamat bertemu kembali anak-anak Bapak, khususnya anak-anak Bapak kelas 6. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh bertemu kembali dalam pembelajaran kita, pembelajaran agama Katolik. Ya anak-anak semua, hari ini kita akan mengawali pembelajaran kita di tahun ajaran yang baru ini. Doa dan harapan Bapak, semoga anak-anak semua pada saat ini senantiasa bahagia, sehat jasmani dan rohani, dan siap untuk mengikuti pembelajaran, walaupun semuanya harus kita lakukan dari rumah dan dilakukan secara daring. Ya, tetapi Bapak berharap bahwa anak-anak tetap bersemangat mengikutinya dan dapat menimba ilmu dengan baik dari proses pembelajaran ini. Anak-anak semua yang terkasih, mari kita sebelum melanjutkan pelajaran kita ini, kita berdoa dulu, mohon berkat Tuhan agar kita diberkati selama pembelajaran ini. Ambil sikap yang baik anak-anak dan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, pada hari ini untuk yang pertama kami akan mengadakan pembelajaran di tahun ajaran yang baru ini, pembelajaran agama Katolik. Sebelum kami belajar ya Tuhan, kami mohon kepadamu, semoga Engkau memberkati kami, melindungi kami, dan terutama memberikan curahan Roh Kudus-Mu, sehingga hari ini kami dapat belajar dengan baik. Bantulah kami ya Tuhan, untuk dapat memahami pelajaran ini, dan yang terlebih agar kami dapat mengamalkan atau mempraktekkan pelajaran ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak semua yang terkasih, hari ini tema pembelajaran kita adalah Aku bangga dan bersyukur atas keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Anak-anak semua, menjadi pertanyaan bagi kita itu, apakah anak-anak itu bangga menjadi orang Indonesia? Ya, apakah anak-anak senang menjadi orang Indonesia? Sudah pasti anak-anak, mau tidak mau kita harus mengatakan kita itu bangga menjadi orang Indonesia. Ya. Dan kebanggaan ini anak-anak bukan tanpa alasan. Negara kita itu adalah negara yang besar. Negara kita itu adalah juga negara yang kaya. Ya. Negara kita itu ya dibandingkan negara yang lain itu negara yang cukup aman. Ya, cukup aman. Kalau kita melihat negara lain, misalnya di Timur Tengah saat ini terjadi peperangan, beribu-ribu orang meninggal, ya. Peperangan itu tidak pernah berakhir. Ya, sementara di negara kita bersyukur bahwa semuanya itu aman-aman saja. Nah, ini juga kita berbangga. Kita berbangga juga karena adanya kekayaan alam yang kita miliki. Negara Indonesia itu begitu kaya. Udara, darat, sampai ke dalam air. Itu berlimpah hasilnya untuk bisa menunjang kehidupan kita. Nah, anak-anak semua, ya, Bapak akan memberikan beberapa alasan mengapa kita itu harus bangga menjadi bangsa Indonesia dan harus mencintai negara kita yang tercinta ini. Yang pertama, kebanggaan atas bangsa dan budaya kita. Bangsa kita itu terdiri atas berbagai macam suku yang memiliki rupa-rupa raut wajah, warna kulit, tradisi, budaya, bahasa, busana, rumah adat, dan sebagainya. Ya, jadi dari segi budaya, negara kita itu sangat kaya. Ya, seperti yang dikatakan tadi, ya, dari segi bahasa, ya, Indonesia itu sangat kaya dengan bahasa-bahasa daerah. Juga
pakaian adat, ya sangat indah dan bermacam-macam. Juga rumah adat, ya, atau upacara-upacara tradisionalnya itu sangat beragam, ya, sangat beragam dan sangat indah. Dan ini tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain, ya. Bangsa Indonesia itu sangat kaya dari segi budaya, ya. Tetapi yang membanggakan lagi bahwa perbedaan-perbedaan suku, adat istiadat, budaya, agama itu bisa terangkum, ya, dalam dasar negara kita itu Pancasila, ya, dan terutama dalam semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, ya. Bhinneka Tunggal ini yang menjadi semboyan kita itu mempersatukan segala perbedaan yang kita miliki. Nah, itu dari segi budaya. Yang berikutnya kita bangga atas peninggalan-peninggalan bersejarah bangsa kita. Ya, bangsa kita itu sangat kaya dengan peninggalan-peninggalan sejarah. Misalnya candi-candi, kita kenal ada Candi Prambanan, Candi Borobudur, atau istana-istana kerajaan, ya, yang merupakan saksi sejarah perjalanan bangsa kita. Bahwa bangsa kita itu sejak zaman dulu adalah bangsa yang besar dilihat dari peninggalan-peninggalan sejarahnya. Ya, dan ini sangat luar biasa, ya. Berarti bangsa kita itu secara budaya, ya, itu sudah mempunyai ya tingkat budaya yang sangat tinggi, ya, yang sekarang ini kita miliki dalam bentuk candi-candi, ya, dalam bentuk rumah-rumah adat dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang menjadi kita bangga karena alam kita itu begitu kaya dan indah seperti yang Bapak katakan tadi, ya. Kita memiliki hutan, kita memiliki batu bara, kita memiliki minyak, kita memiliki tambang emas, ya, yang tersebar di hampir semua pulau dari Sabang sampai Merauke. Negara kita itu juga kaya akan flora dan fauna, ya, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang sangat beragam, ya. Maka seringkali dikatakan, ya, bahwa Indonesia, ya, ibaratnya seperti Taman Eden dari timur, ya. Atau misalnya kalau anak-anak mendengarkan lagu dari Kus Plus itu, ya, lagu judulnya Kolam Susu, itu menggambarkan tentang begitu hebatnya, begitu luar biasanya, begitu kayanya bangsa Indonesia ini, ya. Nah, anak-anak semua, Bapak akan membacakan, ya, Kejadian pasal 2 ayat 10 sampai dengan 15 tentang Taman Eden, ya. Seperti Bapak katakan tadi bahwa bangsa Indonesia itu, ya, diumpamakan seperti Taman Eden dari timur. Bapak bacakan, silakan anak-anak untuk menyimak. Kejadian pasal 2 ayat 10 sampai dengan 15. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas berada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua adalah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga adalah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden itu untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, anak-anak semua, dalam bacaan tadi, ya, kita mendengarkan bagaimana, ya, Tuhan menempatkan manusia itu
di dalam Taman Eden. Dan Taman Eden itu sangat subur, dikelilingi oleh 4 sungai. Ya, kalau suatu tempat itu memiliki banyak sungai, itu pasti tanahnya subur, ya, pasti tidak akan kekeringan, ya, pasti mudah untuk ditanami. Tanaman juga akan tumbuh dengan subur. Nah, Taman Eden ini sering juga disebut dengan Taman Firdaus. Firdaus itu artinya taman kebahagiaan. Nah, jadi negara kita itu, anak-anak sekalian yang terkasih, kalau kita melihat apa yang ada di Indonesia, maka Indonesia ini juga diibaratkan seperti Taman Firdaus itu atau Taman Eden. Taman yang penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kebahagiaan. Karena apa? Karena di Indonesia, ya, atau di bumi Indonesia ini, Tuhan sudah menyediakan segala hal yang kita perlukan. Ya. Banyak negara itu tidak punya hutan, anak-anak. Jadi kalau mau bangun rumah ya harus beli dari luar negeri. Ada negara yang tidak punya tambang batu bara, jadi harus beli dari Indonesia. Ada negara yang tidak punya hasil bumi, minyak dan sebagainya, ya, jadi harus membeli. Ya. Ada orang yang tidak punya perkebunan sawit, ya, sehingga membuat minyak harus membeli, ya, CPO dari Indonesia. Kalau Indonesia memiliki semua, seperti Bapak katakan, di udara, ya, hidup burung-burung, ya, alam yang indah. Di darat ini juga sumber alamnya banyak sekali, sampai ke dalam laut. Ikan-ikan kita itu beragam, laut kita sangat luas. Ya, maka Indonesia itu adalah negara yang kaya. Ya, tetapi anak-anak semua, ya, kekayaan ini harus kita pergunakan sebijaksana mungkin, sebaik mungkin, ya, untuk kesejahteraan kita. Ya, bukan untuk kita kelola dengan sembarangan sehingga semuanya menjadi habis, ya, menjadi rusak. Ya, jadi tugas kita itu adalah memelihara, ya, memelihara budaya bangsa kita, memelihara peninggalan-peninggalan sejarah bangsa kita, dan juga memelihara sumber alam yang ada di negara kita. Itu tugas kita. Ya, kita tidak hanya bangga, kita tidak hanya mencintai, tetapi tugas kita yang terpenting itu adalah memelihara alam ciptaan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, anak-anak semua, di akhir pembelajaran ini, ya, Bapak akan memberikan beberapa tugas yang nanti tolong anak-anak kerjakan, dan nanti hasilnya itu dikirim kepada Bapak. Bisa dalam bentuk tulisan, dipoto baru dikirim, atau bisa juga di dalam video singkat, anak-anak kirim videonya kepada Bapak, ya, sehingga Bapak melihat, ya, sejauh mana anak-anak sudah menangkap apa yang Bapak berikan ini. Yang pertama, ya, anak-anak tuliskan atau sebutkan kekayaan budaya apa saja yang kita miliki. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, di samping yang Bapak sudah sebutkan tadi, sebutkanlah juga beberapa peninggalan bersejarah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Itu yang kedua, ya. Jadi peninggalan budaya, peninggalan sejarah yang berharga itu apa saja selain yang Bapak sebutkan tadi. Yang ketiga, apa yang anak-anak bisa lakukan secara sederhana, ya, untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup di mana anak-anak berada. Ya. Jadi lingkungan hidup itu ada air, ada tanah, ada pohon. Nah, untuk melestarikan itu, apa yang bisa anak-anak lakukan? Nah, itu anak-anak pertanyaan yang Bapak berikan. Silakan disimak pembelajaran kita hari ini. Kemudian apa yang Bapak tanyakan, itu Bapak harapkan anak-anak mengerjakannya, kemudian mengirimkan jawabannya kepada Bapak. Akhirnya terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Semoga apa yang Bapak berikan hari ini
dapat anak-anak ingat dan bermanfaat untuk kehidupan anak-anak semua. Sekian, terima kasih. Mari kita mengakhiri pelajaran kita dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih kami boleh belajar pada hari ini. Kami boleh belajar tentang rasa syukur kami atas bangsa kami. Bantulah kami ya Tuhan sebagai anak-anak bangsa ini untuk senantiasa mencintai bangsa kami tercinta ini dan juga memelihara segala sesuatu yang sudah Tuhan ciptakan di dalam negara kami ini. Semoga Engkau mendampingi semua orang, ya baik pemerintah maupun masyarakat, agar mereka senantiasa mampu untuk hidup secara baik di dalam negara kami yang tercinta ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.